Saya sangat bersyukur sebab saya dapat bersama dengan gereja Putra. Dulu mungkin saya tidak pernah datang di sini, tapi sudah lama macam hilang-hilang peringatan itu. Minggu ini jadwal saya macam tiada, saya main-main dengan si Tony itu. Saya main saja, tapi dia kok main hari Minggu dengan boleh ganti kak begitu. Itu terjadilah begini. Jadi walaupun kami main, ini saya percaya Tuhan memimpin supaya saya dapat berfungsi dengan Allah. Mungkin Allah ada message mau hantar ke jemaat. Jadi mari kita membaca firman Allah pada hari ini di dalam Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Oke. Saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Yesus itu boleh cukup untuk mengurus. Jadi saya berkelit hati sakit saya. Kenapa ini Yesus harus selalu minta? Agape movement bukan menolong yang lain, minta bantu. Itu agape movement. Oke. Kenapa? Yesus. Sebab kebanyakan gereja di kampung, orang kampung miskin, bukan. Saya percaya, saya 15 tahun di sini sudah nampak itu keadaan di sini. Bukan itu. Kita sudah mampu semua, cuma pikiran kita belum berubah. Itulah saya petik firman Allah itu dari Kisah Para Rasul ini. Ini permintaan Paulus yang paling penting. Rasul Paulus. Paulus itu pernah buat perjalanan penginjilan 3 kali. Waktu itu tiada kereta. Jadi perjalanan itu jauh sekali itu, bukan 1 hari 2 hari itu penginjilan. Perjalanan 1 kali itu dia berapa tahun? Terakhir perjalanan ketiga kali pergi sampai Korintus, sana itu macam Eropa itu bermula itu. Yunani di sana. Jadi begitu jauh dia pergi dan Roh Kudus panggil dia harus balik ke Yerusalem. Sudah isi Paulus nampak mendengar dari Roh Kudus, kalau kamu balik di Yerusalem, mungkin tidak boleh balik lagi di sini. Yang bahaya menunggu di sana. Jadi waktu balik ke Yerusalem, dia mau ikut perahu, tetapi ada yang mau membunuh itu Paulus. Jadi terpaksa dia kasih upah itu perjalanan pergi Miletus, pergi darat, itu dia balik ke Yerusalem. Di Miletus perjalanan dia sibuk, tidak boleh singkat-singkat semua. Dia memanggil panatua dari gereja Efesus. Dan
dan dia mengatakan kepada pemimpin gereja itu. Jadi Paulus sudah tahu ini masa perjumpaan yang terakhir. Kalau dia sudah berjalan, tidak boleh jumpa lagi. Jadi tinggal perkataan dia, amalan dia yang terakhir itu paling penting. Apakah dua perkataan cakap dia itu yang paling penting itu? Pertama, seperti Paulus sudah mencontohi, kamu membantulah orang yang lemah. Waktu itu Paulus, dia sebelum masa menginjil, dia selalu di sinagog itu dia mengajar orang, selalu memimpin jemaat menginjil. Bila ada masa dia bekerja, tapi ada yang cakap itu, ada dia bekerja sendiri, membuat kemah, itu orang cakap sudah tidak tahu pasti. Tapi dia sikit-sikit kerja, itu pun dia membantu supaya dia mencontohi. Yang kedua, Yesus dia sendiri mengatakan, berbahagia lebih memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Dia boleh nasihat banyak hal. Kamu itu cara apa yang memberi? Apa macam mana kita dapat itu yang Tuhan memberi itu? Kita memberi duluan. Itu tanaman. Jadi kita harus berpikir ini sebagai gereja Tuhan. Kita harus berdoa atas ini. Kita harus bertindak atas ini supaya kita dapat. Kita sebagai pribadi, macam mana kita menikmati kekayaan Tuhan itu melalui cara kita memberi sebagai pribadi. Jangan menjadi kedukun. Dulu cerita di Korea itu ada kedukun Charingobi namanya. Dia selalu kedukun. Dia tidak boleh makan sayur. Jadi dia kasih kantong itu ikan kering di atas piring. Jadi makan satu sudut nasi, tengok itu ikan. Dan makan satu nasi dan tengok ikan itu. Dia pukul anak sebab anak lihat itu terlalu lama. Masih bilang. Jadi Cina dia terlampau sayang untuk anak-anak itu. Dia itu buang satu ikan di dalam halaman dia. Itu cari kopi terlampau itu ikan. Dia marah tuh, angkat dan buang balik itu ikan. Siapa hantar di sini? Pencuri nasi bilang. Nah itu betul-betul. Kita tidak macam begitu, tetapi kalau nafsu manusia ini selalu kedukun itu. Mau kasih isi saja, mau menerima saja. Nafsu manusia ini tiada berkesudahan. Kasih masuk semua laut itu masuk di sini, semua gunung-gunung tanpa di sini pun tidak cukup. Makan dunia ini semua pun tidak cukup. Mintalah. Nah, ini nafsu manusia. Sebab itu diuruti oleh syaitan. Kalau umat Allah diselamatkan dari syaitan,
tetapi kita ada kelebihan. Nanti menjadi kaya jangan buang Allah, tapi kalau kita mau menikmati kekayaan Allah, kebaikan Allah, kita pakai dulu. Ini perumpamaan Yesus. Perumpamaan. Waktu Yesus menghakimi, kasih pisah itu kambing sebelah sini. Tuh, bini-bini, domba di sini. Yesus mengatakan kepada domba, waktu saya lapar, kamu bagi makanan. Waktu saya haus, kamu bagi minuman. Waktu saya sakit, kamu jaga saya. Waktu saya tiada baju, kamu bagi baju. Mereka bilang, oh bila kami buat itu, kamu buat kepada orang yang paling hina itu, buat untuk saya bilang. Sebelah kami, kamu tidak buat ini semua. Kami bilang, bila kami tidak buat itu, kami tidak pernah jumpa pun. Kamu tidak buat kepada orang yang paling kecil, itulah kamu tidak buat kepada saya. Seperti itu, Tuhan memang mementingkan yang memberi itu lebih berbahagia, lebih diberkati daripada menerima. Itu yang pangkat tinggi di Malaysia itu, YB selalu ambil rasuah dan kasih masuk satu. Kehidupan dia mungkin sangat gembirakan. Mungkin saya hanya mengalami itu, hidup kaya hidup miskin. Sama-sama. Kalau tengok drama Korea kan, orang kaya sakit kepala, banyak stres, sebab mereka kaya. Bisnis sakit kepala. Siapa yang paling gembira? Orang kampung. Dulu saya dengar itu satu orang tua dari Korea, dia pergi ke Indonesia. Jadi dia bersedia ceramah. Kalau orang miskin, dia tidak kurang gembira kan? Jadi dia bertanya pertama, kalau kamu tidak gembira, harus percaya Yesus Kristus baru gembira. Tapi dia tanya kepada orang, kamu gembira tak? Semua cakap, kami gembira bilang. Jadi dia sesat di situ, tidak tahu apa mau cakap. Ya, itu kesaksian dari dia. Ya. Lebih miskin, lebih puasa, lebih gembira.